andaikan ada rezeki juga bisa nikah dengan orang langsung di Jerman. Apa bilang gitu? Ya ini penting, jadi kamu harus paling nggak tahu kamu mau ngomong apa sih nanti kalau ditanya was in ihre Hobby. Pertanyaan ke-18, was weißt du über Deutschland? Oke, ini menarik sekali. Ini apa yang kamu ketahui tentang Jerman? Bisa hidup yang work-life balance itu udah jadi harapan-harapan yang semua orang impikan sih sebenarnya. 1, 2, 3, los geht. Yuhu. Sumpah gue kencengan deh kayaknya. Tolong selamatkan kami, Pak. Kami ketipu pekerjaan ilegal. Waduh, hati-hati, lagi banyak banget kasus menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Buat kalian yang lagi pengen kerja di luar negeri, harus hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang too good to be true. Kayak gaji gede, dapat fasilitas yang oke, atau dipastikan akan berangkat. Nah, mending cari aman dan yang legal aja. Contohnya kayak Ausbildung yang udah jelas dan legal. Tapi tetap, konsultasinya harus kepada orang yang tepat ya. Jangan asal-asalan. Nah, di Verba Jerman Edu bisa banget nih bantu kamu buat prepare Ausbildung dari kursus bahasanya hingga ke penempatan kerja di Jerman. Yuk konsultasi sama Verba Jerman Edu yang udah jelas legalitasnya dan tentunya aman. Untuk info selengkapnya bisa cek deskripsi video ini ya. Halo semuanya, herzlich willkommen to my kanal. Nama gue Damario Sujono. Spesifik di video ini, kita akan ngebahas tentang jenis-jenis pertanyaan di wawancara Ausbildung. Contoh-contoh pertanyaan Ausbildung gitu yang kayak kalian akan dapati ketika kalian mau apply ke Ausbildung manapun gitu. Tapi di sini gue nggak sendirian, gue bersama Zaid, Ausbildung Azubi Baker di Jerman. Buat kalian yang penasaran Ausbildung Baker gimana, coba lihat di atas, gue bakal cantumin linknya gitu. Tapi oke, spesifik buat video ini kita akan ngebahas tentang pertanyaan jenis-jenis pertanyaan wawancara Ausbildung. Nah, jadi di video kalian nanti kita di sini dan di samping ini bakal ada dokumen yang udah kita susun. Nanti kita bakal bahas itu satu-satu. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Di sini pertanyaan pertama itu tentang sich Vorstellen, Lebenslauf und Motivation gitu. Itu kira-kira tentang apa tuh, Zaid? Untuk sich Vorstellen atau Lebenslauf dan motivasi itu mungkin pertanyaan-pertanyaan pembuka atau bisa dibilang basa-basinya orang Jerman, karena itu sebenarnya bukan poin-poin penting, tapi itu juga bisa menjadi hal penting atau hal yang sangat krusial bagi antara interviewer dan juga bos. Jadi ketika kita bisa basa-basi dengan orang Jerman, jadi kayak kita bisa mengenalkan nama kita, lalu asal kita dari mana, terus hobi, lalu kayak kamu dulu di Indonesia itu ngapain aja, atau bisa dibilang kayak kita ngejelasin CV kita secara munli atau secara secara sprehan atau bicara langsung dengan bos itu. Nah, untuk interview sendiri, karena saya dulu di Indonesia, jadi kita interview bisa langsung secara online. Tapi ada beberapa teman saya juga yang kayak FSJ atau au pair. Setelah selesai au pair, mereka interview untuk Ausbildung langsung di perusahaan di Jerman. Oke. Nah, itu salah satu contoh pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, biasanya dia nanya tentang was machen Sie jetzt? Oke, karena dulu aku masih berada di Sprachkurs atau kursus bahasa, jadi aku memberi jawabannya itu ya, aku sedang menjalani kursus bahasa Jerman selama 9 atau mungkin bisa 12 bulan. Lalu bisa dijelaskan juga karena hal-hal aktivitas kamu ngapain aja. Tapi biasanya itu mungkin jarang ditanyakan, namun
ada juga orang yang mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan random seperti itu. Benar. Basically nanya kayak kamu tuh ngapain sih, tapi dalam bahasa Jerman gitu. Ya. Terus juga pertanyaan selanjutnya kayak was machen Sie nach der Schulzeit oder dem Abitur? Karena aku dulu lulusan SMA, jadi aku juga ngejelasin kayak pertanyaan sebelumnya tadi itu. Cuman di sini mungkin bisa lebih jelas. Aku dijelasin jadi kayak aku lulus SMA, aku ngapain aja. Terus kayak kenapa nih kamu kok pengen ke Sprachkurs ini juga gitu kan. Itu biasanya ditanyanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu tentang warum diese Ausbildung? Oke, warum diese Ausbildung? Kenapa ingin mengambil Ausbildung ini? Itu pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Ya, nggak semua orang juga bisa langsung secara natural jawab itu karena ada beberapa yang harus membutuhkan teks. Iya. Ketika kita sudah siap dengan jawaban-jawaban natural kita kenapa kita pengen Ausbildung ini, itu mungkin bisa kelihatan lebih lancar dan flus gitu ya. Terus, untuk pertanyaan kenapa ingin Ausbildung itu mungkin dari chef atau bos itu sendiri biasanya nanyakan atau HRD menanyakan pertanyaan-pertanyaan singkat, tapi kita juga harus bisa jawabnya dengan jelas dan semua poin-poin itu udah tercapai. Oke, penting. Oke, next itu pertanyaan kelima itu tentang warum nach Deutschland kommen? Oke, ini juga menarik. Kenapa kamu ingin tiba di Jerman? Karena kemarin aku sempat interview, aku jawab dan itu hal kocak sih. Kenapa kamu ingin tiba ke Jerman? Pertama, aku ingin melanjutkan karir mungkin 10 atau 20 tahun di Jerman. Lalu andaikan ada rezeki juga bisa nikah dengan orang langsung di Jerman. Apa bilang gitu? Iya, ketawa dia. Kayak udah natural aja gue di situ ngobrol. Oh gitu, oke. Dari gue. Alasannya logis. Ya karena ini juga penting nih. Karena kita tuh nggak bisa yang membuat-buat atau bikin alasan yang menurut orang Jerman itu nggak masuk akal. Ibaratnya kayak terlalu sempurna, terlalu bagus itu juga bisa dibilang itu ntar juga chef itu atau bos bakal mikir 2 kali. Tapi ketika kita benar-benar natural sama jawaban kita dan itu masih masuk akal ya, itu bisa jadi salah satu contoh acuan juga ya. Oke. Sip. Pertanyaan ke-6, was ist Ihr Plan nach der Ausbildung? Oke, was ist Ihr Plan nach der Ausbildung? Itu adalah apa rencanamu setelah selesai Ausbildung? Banyak orang mungkin kayak aku di bidang baker bisa melanjutkan Weiterbildung atau Meisterbäckerei. Nah, Meisterbäckerei itu salah satu cara untuk salah satu cara untuk mendapatkan sertifikat untuk membuka bakery di Jerman atau mungkin atau mungkin buka semacam toko roti di Indonesia. Oke. Nah, untuk menjalani Meisterbäckerei itu biasanya mungkin bisa selama 1 sampai 2 tahun. Oke, sip. Nah, pertanyaan selanjutnya Vorerfahrung. Oke, Vorerfahrung itu mungkin pengalaman sebelumnya. Aku di sini menjelaskan yang masih masuk akal dan karena aku sebelumnya belum ada pengalaman di bidang baking, jadi aku menjelasin ya aku di Indonesia bantu orang tua buat bikin olahan-olahan ketika Cukerfest atau Idul Fitri, lalu bikin roti-roti biasa yang itu masih ya seperti ibu rumah tangga biasa bikin. Oke. Sorry gue agak terdistract sama anak-anak kecil tadi background. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wie stellen Sie sich einen Tag als Azubi vor? Oke, wie stellen Sie sich einen Tag als Azubi vor? Itu artinya bagaimana kamu menjelaskan atau mendeskripsikan satu hari menjadi Azubi baker. Di situ aku harus tahu apa aja sih
kerjaan-kerjaan di Acubi dan mungkin kita harus riset. Biasanya Acubi itu kerja mungkin dari jam berapa sampai jam berapa normalnya dan kita bisa tahu job plan bukan. Inilah apa namanya bagian-bagian kerjaan di bakernya itu. Iya, oke. Oke, good. Pertanyaan ke-9, was ist Ausbildung? Mungkin ini bakal nanya kayak, lo tahu apa sih tentang Ausbildung gitu Iya. mungkin ya? Itu mungkin ditanyain, itu juga kita bisa ngejelasinnya secara singkat yang gampang. Apa itu Ausbildung? Ausbildung itu merupakan campuran antara dua bagian elemen penting di kehidupan, yaitu sekolah dan kerja, dan itu juga menjadi satu di Ausbildung itu sendiri. Jadi 70% kerja di perusahaan secara profesional atau praktik dan juga 30% secara teori. Oke. Good. Oke, pertanyaan ke-10 itu tentang family oder Freunde in Deutschland. Mungkin ini kalau misalnya kita ditanya ada family atau teman nggak sebelumnya di Jerman, kita bisa jawab dengan jujur, ataupun mungkin bagi teman-teman yang masih pertama kali dan belum ada kenalan di Jerman bisa menjawab tidak, sayang sekali aku belum punya teman di Jerman dan berharap bisa cepat mendapatkan teman di Jerman. Lalu untuk kayak aku sendiri, aku udah ada tante sebelumnya di Frankfurt, jadi aku menjawab ada saudara di Jerman. Oke. Dia nanya basically lo punya kerabat nggak ya di Jerman ya gitu. Terus juga lo sempat pertanyaan selanjutnya itu tentang stres reduzieren. Oke, untuk Jerman sendiri itu memikirkan kesehatan mental dan juga fisik bagi karyawan-karyawan ataupun pekerja-pekerjanya. Jadi mereka bahkan sampai pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana sih cara kamu mengurangi stres, itu juga bisa kadang muncul, kadang juga enggak. Nah, itu bisa dijawab dengan masing-masing sesuai cara-cara kalian, tapi sendiri dengan cara yaitu aku makan roti di tempat bakerku sendiri. Atau enggak aku melakukan aktivitas spazieren gehen atau enggak jalan-jalan. Itu biasanya yang aku lakuin, atau traveling gitu. Oke. Pertanyaan ke-12 itu tentang Arbeitsvorstellung. Nah, Arbeitsvorstellung sendiri itu lebih spesifik ke kerjaan kita itu apa aja sih gitu loh. Dan itu mungkin kita bisa, kalau untuk di baker sendiri itu kayak paling jelasnya dibagi menjadi 3. Pertama, proses pembuatan atau proses pembuatan adonan, kayak mencampurkan bahan-bahannya, terus proses fermentasi adonan, dan juga ada proses pemanggangan adonan. Itu yang paling gampang. Basically Arbeitsvorstellung tuh kalian harus tahu research sebelumnya ini Ausbildungnya itu tentang apa, ngapain aja. Jadi mungkin kalian bisa elaborate gitu di kasus kamu itu baker, jadi kamu harus research baker tuh ngapain aja sih gitu ya. Oke. Pertanyaan ke-14 itu beim Deutsch lernen. Mungkin itu juga pertanyaan yang jarang ditanyakan, atau hal-hal apa aja sih yang saat kamu belajar bahasa Jerman dulu, mungkin bisa di Sprachkurs atau saat ada teman-teman yang udah FSC atau Au-pair dari Jerman, itu terasa sulit atau mudah, itu mungkin kita bisa kayak jawabnya dengan mungkin dari segi expression atau Huren, atau enggak cara komunikasi gimana dengan kolega kerja, itu juga bisa menjadi jawaban-jawaban yang penting. Oke. Pertanyaan ke-15, was sind ihre Hobbys? Ini juga penting nih, kayak bakal ditanya juga ya. Iya, itu hobi itu juga penting karena kadang chef itu juga ngajak kita untuk bonding. Kayak kemarin sempat diajakin ke Schwarzwald buat main ski bareng. Wih, seru amat. Cuman kebetulan aku lagi pengen traveling ke Austria sama Swiss pas akhir tahun kemarin kan, makanya aku maaf nggak bisa dulu. Dan di sini kamu tulis di dokumennya meine Hobbys sind Futsal, Wandern, und Joggen, und so weiter. Ya ini penting. Jadi kamu harus paling nggak tahu kamu mau ngomong apa sih nanti kalau ditanya was sind ihre Hobby. Gitu. Family, pertanyaan ke-16.
Kalau untuk pertanyaan 16 tadi yang tentang family ya. Tentang family itu biasanya ditanyakan tentang putar keluarga kita, jadi kita bisa jawab aja secara singkat dan itu kayak ngejelasin kita tinggal di mana, orang tua kita tinggal sama kita atau enggak. Karena di Jerman sendiri tuh ada juga yang orang anak-anak tidak tinggal dengan orang tua Jerman. Jadi kayak mungkin orang tua semacam istilahnya apa ya kali itu? Itu kayak mungkin bisa dibilang orang tua asuh lah. Tuh. Oke. Pertanyaan ke-17. Wie hat Ihre Familie und Ihr Umfeld auf Ihre Berufswahl reagiert? Oke, itu bagaimana tanggapan atau reaksi dari orang tua terhadap lingkungan kerjaku nanti waktu di Jerman? Spesifik ya? Spesifik. Itu udah jelas lebih spesifik. Tanggapan orang tua biasanya mungkin ada yang mungkin takut karena pergaulan ataupun kayak aku sendiri, aku yang penting basically masih paham agama dan masih bisa jaga pergaulan sih, itu yang penting. Jadi orang tuaku emang udah dari dulu bebas buat traveling main kemana. Oke. Pertanyaan ke-18. Was weißt du über Deutschland? Oke, ini menarik sekali. Ini apa yang kamu ketahui tentang Jerman? Bagi teman-teman yang akan melanjutkan interview, mungkin ini juga harus banyak-banyak riset. Setidaknya tempat-tempat terkenal apa aja sih yang ada di Jerman gitu loh. Terus kayak dunia kerjanya kayak gimana, ada Fachkraft, ada Ausbildung, ada Studium, ada Dual Studium, itu kan juga ada berbagai macam jenis. Iya. Oke, pertanyaan ke-19. Warum Deutsch statt andere Sprache? Oke, itu pertanyaan yang cukup 50-50 ya. Kenapa bahasa Jerman, kenapa nggak bahasa yang lain? Iya. Ya, kembali lagi ke tujuan awal kita, kenapa kita ingin ke Jerman. Iya. Kadang bisa orang kayak aku sendiri, kemarin aku balikin lagi pertanyaan itu ke dia. Kenapa Jerman sendiri membuka persyaratan untuk Ausbildung ke Jerman menggunakan bahasa Jerman? Kenapa nggak pakai bahasa Inggris? Gitu. Oke. Menarik. Pertanyaan ke-20. Erwartungen über Ausbildung in Deutschland. Oke, harapan atau keinginan apa aja yang kamu harapkan di Jerman? Mungkin pertama yaitu tentang karir, supaya bisa terus berkembang, dan juga kayak bagaimana interaksi kita sama kolega, dan juga bisa hidup yang work life balance itu udah jadi harapan-harapan yang semua orang impikan sih sebenarnya. Oke. Ya, itu ada 20 pertanyaan. Mungkin gue cukupin dulu ya sampai sini ya, 20 pertanyaan. Salah satu contoh salah satu contoh pertanyaan yang akan kalian temukan atau kalian jawab di wawancara Ausbildung gitu ya. Ya, sebenarnya ada banyak ini bisa contoh pertanyaannya. Contoh-contoh pertanyaan itu sebenarnya ada bisa 20 atau 30, dan itu biasanya yang keluar di cuman 10 atau 15, setengahnya dari itu. Benar. Dan kalau kalian pengen suka dengan video ini dan pengen lanjut lagi, Bang, kasih contoh-contoh pertanyaan dong di sini, contoh pertanyaan wawancara Ausbildung, tulis di kolom komentar part 2 bang. Nanti gue bakal coba bikin part 2-nya nih, contoh-contoh pertanyaannya gitu, Zai. Oke, see you next time. Iya, itu aja sih. Dan oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga kalian bisa mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat di video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channelnya apa? Damar Sujono. Genau, Risus. Iya, dan ya nanti gue juga bakal cantumin Instagramnya Zaid di sini kalau kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut gitu. Zaid, terima kasih waktunya. Oke, sama-sama. Kebetulan lagi kosong juga. Iya, dan ini hari Minggu sekarang dan dia mau menyempatkan waktu buat sharing ke teman-teman, dan gue sangat bersyukur banget. Makasih Zaid. Iya, sama-sama. Gue pulang nanti 2 jam lagi. Enggak, gue tempat bayi dulu, udah kayak semalam lagi. Besok balik. Besok balik. Tapi besok kerja loh? Atau? Besok libur. Gue libur Minggu Senin sih. Oke. Satunya masuk. Oh, oke. Wow, nice. Alright, good. Dan bis zum nächsten Mal, guys. Bis zum nächsten Mal. Ciao.